Baik, selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Alfian Dwi Saputra. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Alfian Dwi Saputra. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Sylvester Denandi Permana, lalu dosen pembimbing keduanya, Pak Budi Arifitama ya, Pak Budi Arifitama, lalu Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Yadara Buloh, dan Dewan Penguji kedua adalah Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi saudara telah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Alfian Dwi Saputra untuk berdoa dalam kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik. Sudah, Pak. Saudara Alfian Dwi Saputra, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji dari email invitation sidang akhir ini. Tiba saatnya saya persilakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama saya persilakan kepada Bapak Yadara Buloh untuk bertanya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Handi. Mas Alfian. Iya Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ucapkan selamat ya pada kamu telah sampai ke fase ini. Ini adalah fase yang mendebar-debarkan ya untuk mahasiswa akhir ya. Nah, karena memang di fase ini sangat berat perjuangannya ya. Banyak yang butuh waktu lebih dari 1 semester bisa sampai di fase ini. Saya apresiasi buat Mas Alfian yang alhamdulillah saat ini sudah sampai di titik ini. Terima kasih Pak. Kemudian saya minta kamu share screen, bisa? Bisa Pak. Share screen naskah skripsi kamu yang file Word ya, biar nanti bisa langsung direview, langsung diberikan catatan. Seperti ini Pak ya? Ya, itu. Coba di-scroll dulu ke bagian abstrak ya. Ini Pak. Ya. 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 Oke. Ya, ini skripsi kamu menarik ya. Ya. Kita bisa mengklasifikasi kerusakan mesin hanya dari suaranya saja ya. Betul Pak. Ini sangat menarik gitu ya. Tapi di sini ada yang mau saya tanyakan gitu ya. Mungkin lebih kepada konfirmasi, klarifikasi seperti apa sebenarnya gitu ya. Karena boleh jadi antara yang kamu tulis ini terkadang berbeda dengan apa yang kamu maksudkan gitu ya. Dan itu sudah terjadi di beberapa mahasiswa lainnya gitu ya. Oke. Di sini ada kalimat, saya langsung masuk ke kalimat negasi ya. Ya Pak. Kamu perhatikan di kalimat namun, koma, tidak banyak masyarakat yang tahu kondisi kesehatan mesin dari mobil yang dipunyainya. Oh ini ya Pak. Ya. Hati-hati dengan kalimat ini karena kenapa? Ya. Sebagian besar, ini saya juga bisa sampaikan, sebagian besar orang-orang yang telah memiliki SIM, ya, memiliki SIM, apalagi mereka yang SIM-nya itu didapatkan setelah belajar di sekolah mobil,
itu mereka mendapatkan pendidikan atau pengetahuan mengenai kerusakan mesin dini. Oh iya, Pak. Hati-hati itu, ya. Jadi misalnya seperti apa namanya kebocoran mesin, gitu ya, kebocoran oli, itu mereka bisa mengetahui ketika mobil itu berhenti, ya, lalu apa namanya dilihat di kolong, ternyata ada tetesan, itu bisa jadi ada yang bocor, ya. Nah, menurut saya perlu kamu lebih spesifikasikan, lebih detailkan kondisi kesehatan mesin seperti apa yang dimaksud. Karena ini masih sangat abstrak ya, masih sangat apa namanya, global gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan misalnya tidak banyak masyarakat yang mengetahui kondisi kesehatan mesin, antara lain A, B, C, D gitu. Oke. Gitu ya. Nah, terus juga ada kalimat berikutnya, seringkali masyarakat mengabaikan kondisi kesehatan mesin dan hanya memperhatikan mobil tersebut bisa dipakai untuk jalan atau tidak. Ini juga hati-hati dengan kalimat ini. Ya. Oh iya Pak. Kamu harus juga lebih mendetailkan abainya itu seperti apa. Gitu. Kalau misalnya orang-orang yang memiliki mobil itu adalah orang-orang terdidik, gitu ya, orang-orang yang tinggal di kota, mereka rutin menservis mobilnya. Hati-hati. Oh iya Pak. Kan nggak abai. Iya Misalnya benar. sekian kilometer, ya kan, misalnya kilometer 30.000, nanti naik 60.000 harus sudah servis. Itu ada buku servisnya. Itu bentuk perilaku yang tidak abai. Gitu. Jadi masyarakat seperti apa yang abai? Hati-hati dengan kalimatnya seperti itu ya. Paling ya, silakan. sedikit penjelasan Pak. Ya. Ya silakan. Jadi maksudnya yang saya abai itu beberapa tuh dari yang memang bisa dibilang ada beberapa persen yang emang taat ya untuk maintenance dan segala macamnya. Tadi yang kayak berupa mengertilah sedikit-sedikit mengenai ini kerusakan mesinnya apa segala macamnya. Cuma saya sih lebih ke lebih ke dominan yang tidak tapi memang saya nggak punya datanya sih. Cuma saya lebih melihat banyak yang kurang sekali atau males ke bengkel sih Pak. Dan karena mereka yang merasa suara mesin ini mereka tidak mengalami apa-apa seperti itu sih. Ya harus ada klausanya ya. Mungkin bisa ya. jadi katakanlah mobil yang sudah di atas 5 tahun dari tahun terbitnya. Kayak Avanza 2013. Ya karena sudah lewat dari 5 tahun biasanya kan servis bergaransinya kan sudah nggak ada. Nah mungkin itu yang menyebabkan orang tidak abai ya, tapi kurang memperhatikan gitu. Oh iya Pak. Nah, jadi harus ada klausa-klausa seperti itu. Ya. Lebih diperjelas ya Pak ya. Betul sekali. Oke, sebentar ya. Oke Pak. Oke Pak, nggak apa-apa. Lanjut ya. Ya boleh, itu Pak. Tadi ya Mas Alfian, sorry, yang harus kamu lebih pertegas lah istilahnya itu kalimatnya. Baik Pak. Oke, berikutnya, tolong dikasih catatannya ya. Ya, kenapa Pak tadi? Dikasih catatannya ya sebelahnya. Oh iya ya. Oke, ke bawah saya rasa udah cukup jelas ya. Kamu sudah memaparkan hasil dari penelitian kamu. Iya Pak. Ya, oke. Coba kita masuk ke bab 1 sebentar ya. Jadi kalau saya itu mengecek substansi mahasiswa itu, kita baca dulu bab 1-nya, lihat di bagian rumusan masalah. Rumusan masalah Pak. Rumusan masalah ya. Iya. Oke. Nah,
Oke. Ini yang tadi saya jadi pertanyaan ya. Coba lihat di bagian batasan masalah, itu objeknya adalah Avanza. Iya, Pak. Keluaran 2016 sampai 2020. Ini hati-hati. Kenapa saya sampaikan begitu? Kalau kita secara perilaku ya, secara behave ya, memiliki mobil baru, saya misalnya punya mobil tahun 2020, mobil baru, apa iya saya termasuk orang yang abai terhadap kesehatan mobil saya? Oh iya, Pak. Bagaimana? Oh, jadi ini sebenarnya bukan 2020 sih, 2019 ya saya tulis. Cuma berpengaruh juga sih, karena 2019 termasuk bisa dibilang baru ya. Iya. Nah, tapi Jadi, tadi betul-betul. Tapi saya balik lagi sih tadi, Pak. Saya mengincar dari beberapa orang yang banyak, contohnya aja seperti ini ya, seperti GrabCar. GrabCar ini masyarakatnya sangat banyak, Pak. Dominan sekali. Nah, apalagi banyak yang menggunakan mobil jenis Avanza ini. Karena yang pertama muat banyak, yang kedua murah, yang ketiga fleksibel dan mesinnya murah, spare part dan segala macamnya. Tapi di balik situ banyak orang yang selalu mencari waktu sempat untuk mereka cek ke bengkel atau semacamnya, karena yang mereka tadi saya bilang secara pengetahuan ya mereka lihat ini aman-aman saja, Pak, gitu. Jadi emang ada beberapa observasi tipe belum? sih. Iya, Pak. Kamu sudah observasi atau belum pernyataan kamu tadi? Saya sih beberapa nanya ke bagian-bagian yang beberapa sih, tapi baru beberapa, tapi belum valid juga sih, Pak. Nah, berarti kan masih asumsi kan? Iya. Ya, itu bahaya. Oke, Pak. Ya, di dalam sebuah penelitian boleh asumsi, tetapi asumsi itu harus dibuktikan dengan cara dicek secara langsung, mengambil sampel dari beberapa orang misalnya. Kalau memang kamu menspesifikasi kepada pengemudi GrabCar, seharusnya di batasan masalah juga ditulis pemilik mobil Toyota Avanza atau misalnya pengemudi GrabCar yang menggunakan Toyota Avanza tahun 2016 sampai 2020 gitu. Ya. Tapi itu lagi-lagi harus ada observasinya. Apa betul seperti itu? Gitu ya. Berarti lebih baik saya ini apa ya? Saya cantumkan sebagai kuesioner, bisa jadi ya, Pak? Iya. Bisa jadi seperti itu. Dia bisa mungkin saya tambahkan sih, bisa sih, Pak. Atau kamu perbaiki batasan masalahnya. Oke. Diperbaiki. Jadi kalau seperti ini, Alfian, ya, kamu Mas? bisa saja mengatakan siapa saja yang memiliki Toyota Avanza dari tahun 2016 sampai 2020. Maka bisa diklaim sebagai orang yang abai terhadap kesehatan mobil. Dan itu bahaya loh. Ya. Oke, Pak. Ya. Gitu ya. Ya, saya jadi paham, ini Pak. mohon Benar-benar. jadi perhatian ya. Secara teknikal saya rasa skripsi kamu ini bagus sekali. Cuman secara Terima kasih, Pak. fundamental apa iya masalah ini penting diteliti, itu yang perlu ditanyakan kembali. Jadi kan penelitian itu selalu ditanyakan begini ya. Seberapa penting sih penelitian ini dilakukan? Oh, penting sekali. Kenapa pentingnya? Karena A, B, C, D. Nah, gitu. Kenapa sih kita perlu meneliti adanya kerusakan mobil dari suara gitu ya? Ya penting, karena apa? Karena banyak orang yang abai. Siapa yang abai? Oh, para pengemudi GrabCar pada umumnya itu abai gitu ya. Jadi nanti karena mereka mobilitasnya tinggi, sehingga membuat mereka lupa atau mereka abai terhadap kesehatan mobil, ya akibatnya ya banyak mobil dari pengemudi GrabCar itu yang rusak tanpa diketahui sejak dini gitu.
Oh iya, betul betul. Jadi unsur urgensinya kelihatan di situ. Gitu ya. Oke, itu aja ya. Itu. Oke, Pak. Nah, kemudian saya coba dibantu scroll ke manfaat penelitian. Tujuannya apa sih? Tujuannya. Oh, gitu. Terus metode penelitiannya apa? Satu, pengumpulan data. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Observasinya harusnya ada tuh. Oh iya. Ya udah. Oke, coba ke bagian bab 4 deh, supaya yang lihat. Bab 2 sama bab 3 saya rasa udah dibahas di sidang proposal ya. Coba ke bab 4. Ini, Pak. Ya. Ya, ya. Ini kamu mengambil datanya secara manual atau memang sudah ada bank datanya? Secara manual yang dilakukan oleh ininya, Pak, teknisi. Jadi Kamu rekam. ya, jadi direkam. Jadi kan kebetulan gini, Pak. Jadi untuk mendapatkan masalah. Jadi kan saya ngambil di bengkel ya, Pak ya, di Toyotanya langsung. Gitu. Jadi ada beberapa kerusakan yang mereka memang sudah rekam dan mereka lapor ke pusat. Jadi saya ngambil beberapa data yang dari situ, Pak. Sesuai dengan tahun dan kerusakannya apa. Seperti itu. Oke. Jadi Jadi jumlah data yang kamu ambil sebanyak per mobil. 480. Iya, itu kalau sudah diakuisisi, Pak. Gitu. Okay. Jadi Coba scroll lagi ke bawah. iya. Nah, ini contoh datanya, Pak. Ya, ya. Ya, terus. Oke, kemudian suara sebelum diakuisisi dan sebelum noise reduction. Oke. Ini originalnya ya. Ya, ini sebelum itu. Jadi ini kan banyak banget ya ininya, Pak, apa noise yang sebenarnya kan Ya. suara mesin itu kan dengungnya juga berdengung apa kayak berisiknya dari suara dari cetukan masing-masing mesinnya, pentokan dari mesin-mesinnya. Nah, apalagi juga itu di dalam bengkel itu juga agak sedikit berdengung, Pak. Jadi agak lumayan sulit sih. Ini suara sebelum akuisisi ini yang normal atau yang Normal suara full, Pak. mobil? Normal full yang sebelum dipotong dan sebelum Enggak, maksud saya ini mobil dalam kondisi sehat atau mobil dalam kondisi sakit? Oh, yang ini. Yang ini Pak kebetulan normal ini. Mana? Ya, saya lupa jelasin yang normalnya. Ini yang saya Mana? ambil datanya. Ya, harus ada penjelasan. Itu adalah nyebutnya apa tuh? Histogram atau apa yang namanya? Yang ininya, Pak. Ini namanya apa tuh? Grafik apa namanya? Histogram atau apa? Aduh, saya agak lupa namanya. Apa yang namanya Pak Andi ya itu ya? Grafik apa ya Pak namanya? Gelombang kah? Gelombang. Grafik gelombang atau apa namanya? Ada namanya sih, Pak. Bentar. Saya lihat namanya. Saya agak sedikit. Ini kan grafik ya, Mas Iya, Pak. Alfian? Betul. Grafik sinyal audio bisa, Pak. Sinyal audio, Grafik Pak. audio ya, grafik audio suara mobil normal atau mobil rusak. Nah, itu harus dikasih penjelasannya. Iya, saya lupa ngasih penjelasannya, Pak. Jadi kita tahu nih, oh ini yang normal seperti ini. Nah, kalau yang rusak yang mana? Ini kan normal nih, yang rusak yang mana? Iya, saya ini hanya contoh aja sih, Pak. Jadi saya lupa masukin yang perbedaan normal dan rusaknya. Kalau di bab 4 nggak boleh lagi contoh, harus sudah hasil. Namanya juga hasil dan pembahasan. Masa Iya, iya. contoh? Gimana sih kamu? Ya, nanti saya perbaikin, Pak, untuk membedakan dari suara normal, suara kerusakan di piston, dan suara seterusnya. Kasih catatan, biar nggak Oke, Pak. lupa. Kamu catat di situ, kasih komen. Ya.
Oke, Pak. Oke, coba scroll ke bawah lagi. Ini juga berarti sama ya gambarnya dia. Ya, ini, Grafiknya Pak. juga sama ya. Diperbaiki. Kasih catatan juga. Kasih catatan idem gitu. Idem dengan komen berikut sebelumnya. Ya, Idem. sorry Pak, idem. Kasih aja komentar idem dengan komentar di atas. Tulisnya gitu aja. Dan komentar di atas. Jadi sama maksudnya gitu. Oke. Nah, coba scroll ke bawah pelan-pelan. Oke, ini noise reduction-nya pakai apa kamu? Pakai Audacity, Pak. Audacity. Ya. Seberapa persen ininya keberhasilannya itu? Keberhasilan ininya, Pak. Ada beberapa sih yang kayak beberapa kalau sebenarnya tergantung di lapangannya sih, Pak. Cuma ada beberapa mungkin bisa dibilang 80% sampai 90%, Pak. Nah, saya juga bermasalah ada di sini nih sebenarnya. Apa itu? Di noise reduction yang di dB-nya. Jadi apa namanya? Seharusnya ini saya salah screenshot ya, harusnya 6 dB. Jadi untuk reduction-nya itu nggak bisa terlalu kecil dan nggak bisa terlalu besar untuk pengurangan noise-nya. Jadi harus Kenapa? karena di format yang di program saya nggak bisa lebih reduction-nya dari 6 dB. Alasannya apa nggak bisa lebih dari 6 dB? Itu juga saya belum terlalu ini sih Pak, karena ini kan Terus dampaknya kalau lebih dari 6 dB apa? nggak kebaca filenya Pak. Nah, kasihlah keterangannya itu ya. Iya, nanti saya tambahin Pak. Penjelasan hanya bisa sampai 6 dB. Bila lebih dari itu, maka file tidak bisa terbaca. Iya. Jadi ada alasan kuat kenapa harus 6 dB. Maksimal 6 dB. Terus sensitivity. Terus kenapa nilainya 6? Frequency smoothing bands. Kenapa nilainya 3? Itu juga harus dikasih penjelasan. Baik, Pak. Ya. Baik. Oke. Kasih komennya biar nggak lupa. Udah, Pak. Penjelasan itu penjelasan noise reduction, sensitivity, frequency smoothing. Nah, kasih. Ya. Kenapa harus segitu nilainya? Kasih tahu aja nggak apa-apa. Oke. Nanti itu akan menjadi saran itu nanti di apa namanya di bab berikutnya. Oh iya, benar-benar Pak. Nah, coba scroll lagi ke bawah. Pelan-pelan ya. Nah, ini pre-processing data. Ini juga, namanya spektrogram. Nah, ini spektrogram apa ini? Mobil rusak? Mobil normal? Itu juga lagi-lagi dipertanyakan ya. Iya Pak, baik Pak. Aduh, dikasih komen lagi. Ya, perbaiki. Ya, perbaiki. Apa namanya, keterangan gambar, dan penjelasan di bawahnya gitu. Itu. Oke, Pak. Oke, paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Nanti idem ya dengan yang gambar di bawahnya itu idem ya. Iya, sesuai Pak, nanti disamakan. Scroll ke bawah lagi. Ya, terus. Oke, terus ya ini masalah kode saya rasa saya skip lah ya. Saya anggap kamu udah jago lah sebenarnya secara teknis ini kamu hebat loh, Mas Alfian. Oh, makasih Pak. Kamu bisa kerja di Toyota ini. Jadi apa ahli analisis apa namanya auto informatika, guys. Auto informatics. Iya Pak. Coba scroll ke bawah lagi. Lagi Pak. Itu pengubahan spektrogram apa maksudnya tuh? Jadi ini yang dilakukan FTT ini Pak. FTT ini ngubah data suara ini ngejadiin time domain. Nanti time domain itu yang nanti diolah dari 3 proses. Itu proses konvolusi, proses proses max pooling, flatten, dan dense itu Pak. Proses dense.
Oke, scroll bawah kita lihat proses-proses itu semua ada nggak ya? Oke, terus training ya, di train. Iya, Pak. Oke, terus Nah, ini Pak, di model ini. oh, Sorry. itu ada penjelasan ininya nggak? Kalimat di bawahnya nggak? Ada nggak? Kalau ini sih saya cuma menjelaskan cara perhitungan ininya aja sih Pak, convolusi flatten itunya. Oh, Gitu. berarti belum dijelasin ya? Kalau secara yang tadi saya bilang, belum sih. Nah, Saya itu lupa jelasin. ya kasih keterangan, tambahkan penjelasan yang bagian tadi itu. Kasih komen aja di kodenya itu ya. Ngerti ya maksud Pak Yada ya? Ngerti Pak? Oke, ya udah. Terus scroll lagi kalau udah. Ya, Oke, Pak. scroll ke bawah. Terus hasil pelatihan saya rasa saya nggak komentari itu. Terus bawah, karena ini memang sudah ini ya default dari Ini hasil pelatihannya Pak. ya itu default dari apa code-nya itu biasanya. Iya. Oh, pakai Python ya? Pakai Python Pak. Ya. Library-nya apa? Library-nya saya menggunakan Librosa, terus Python Terus? Speed Features itu yang membantu nanti data training ini jalan Pak. Oke. Coba scroll lagi ke bawah. Oke, ini hasilnya ya. Ya, ini hasil training yang di atas ini Pak. Ya. Ini. Oke, terus ke bawah. Ini grafik kurva nilai akurasi itu apa maksudnya? Bedanya apa sama tabel di atas? Ini merangkum dari sini Pak. Nah, ini kan nanti dari akurasi hasil uji dan ini hasil trainingnya Pak. Oh, jadi ada 4 variabel ya? Ya, jadi 4 legend ya? Cuma 2 legend? Enggak, ini kan nanti untuk pengujian yang di sini Pak. Beda lagi. Oh, nah itu tolong dong yang tabel ini dibuatkan grafik juga kalau bisa. Oh, yang Jadi ini ya? Oke. Iya Pak. Seberapa loss-nya sih dia gitu ya. Oke. Aja keterangan kok ini. Tambahkan grafik dari tabel 3 beserta penjelasannya. Kan kalau kita lihat grafik kan lebih enak ya daripada lihat tabel yang angka-angka seperti itu. Iya. Betul nggak sih? Betul Pak. Ya. Tuh. Oke Pak. Ya, beserta penjelasannya. Jangan cuma tambahkan doang. Ntar kamu tambah Ya. doang. Nggak ada dijelasin. Mahasiswa itu suka begitu. Suka satu dengan 2 gitu. Oke, sudah Pak. Bilang. Kalau ke bawah. Oke, bagian testing. Scroll lagi bawah. Udah cukup saya scroll bawah terus. Oke. Lagi. Oke. Coba bagian ke bab 5-nya coba. Bab 5. Oke, sebentar Pak. Ini Pak. Saran ya. Iya. Oke. Semakin besar epochnya maka semakin berdampak positif ya pada nilai akurasi. Iya Pak. Nah, terus epoch kamu 50 berarti ya? 50, iya. Ya udah nggak apa-apa. Sarannya coba scroll ke bawah bagian saran. Ini Pak. Sebelum ke saran di kesimpulan tadi saya ada yang miss deh. Coba nilai kesimpulan nomor 3. Ini ya? Itu 0,92757 disingkat aja 0,93 gitu. Di 3 digit aja ya Pak ya? Baik, itu mah panjang banget. Iya. Ya, sama yang bawahnya juga tuh
0,9, 12, 11, 2,52. Panjang amat. Itu berarti kan 92% kan? Iya, bisa dihitungnya kalau dalam persenan seperti itu, Pak. Ya udah langsung aja persentase. Sebesar 92% dan sebesar 91% gitu. Jadi Oh, iya. persentase aja. Udah. Sudah, Pak. Oke, coba scroll lagi ke saran. Tuh ciri khas tuh harusnya spasi itu dipisah tuh, ciri spasi khas. Nanti itu bagian puji kedua deh. Oh. Iya, Pak. Ini ya. Ya sudah. Saya rasa sarannya udah nggak ada masalah sih. Oke. Itu dulu dari saya, Pak Andi. Makasih banyak, Pak Yada. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Yadara Puloh sudah memberikan saran, kritik yang berguna bagi Saudara Alfian Dwi Saputra. Sekarang saya persilakan kepada Bapak Ade Saputra sebagai dosen penguji kedua untuk bertanya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Selamat siang Alfian. Siang, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi saya ucapkan dulu selamat ya. Terima kasih banyak, kamu masuk di tahapan terakhir ya. Semoga lancar saja. Amin. Dan kami di sini sebagai dosen penguji memberi masukan kepada apa yang telah kamu kerjakan ya. Nanti pun juga kamu masih dapat berdiskusi dengan dosen pembimbing ya berdasarkan masukan-masukan dari dosen penguji ya. Ini semua kan agar hasil akhir dari skripsi kamu benar-benar baiklah ya sesuai yang diharapkan. Oke, saya coba share screen dulu ya. Oke, gimana? Sudah sudah terbaca? Sudah dapat lihat? Oh iya. Sudah. Ya, Pak. Sudah lihat. Oke. Baik, ya saya mulai dari yang pertama ya. Ini kamu di sini kenapa di awal udah saya tulis mohon dihapus karena berulang ya, karena kamu munculkan 2 kali cover. Nih, di halaman ketiganya cover juga. Oh. Ya, sama lembaran pengesahan skripsinya. Yang lembaran pengesahan skripsi ini udah benar, ada tanda tangannya, cuma paling ada typo dikit. Iya. Ya, jadi yang 2 halaman pertama itu mohon dihapus saja ya. Jangan 2 kali ngeprint kamu di sini. Oh, iya. Okay. Ada kesalahan file sih, kayaknya. Ya, Pak. Kesalahan file? Wah. Enggak, maksudnya pas gabungin itu loh, pas gabungin tanda tangannya. Tapi jangan minta saya mengoreksi 2 kali ya. Ya, Pak. Oke, mudah-mudahan ini file yang memang sudah final ya. Cuman karena kesalahan di cover aja. Iya, ya. kesalahan di situ sih sebenarnya, Pak. Oke. Kemudian kita lanjut saja. Bentar ya. Nah ini ya paling kalau misalkan saya highlight ada kemungkinan pertama italic ya, kemudian typo ya, coba dicek ya, ataupun seperti tadi yang di Pak Yada sampaikan yang di terakhir itu ciri khas ya, berarti kan ciri dan khas itu harus ada spasi ya. Jadi kamu kemungkinan lihat itu aja di antara itu 3 ya. Baik, Pak. Kalau buat keterangannya panjang banget, banyak banget soalnya typo gitu ya. Iya, Pak. Nanti kalau misalkan kamu setelah revisi, saya cek lagi,
Kalau misalkan ada apa namanya highlight lagi, ya kamu benarkan ya, karena udah berapa kali mahasiswa saya kasih catatan nggak diperbaiki juga, dianggapnya lewat aja ya. Baik, Pak. Jadi tolong diperbaiki ya. Nah, ini juga gini ya, daftar persamaan ya distandarkan aja seperti yang di atas ya. Oh iya, Di space-nya. antara- Iya, Pak. ya, di antara dekat ini juga gitu. eh saya ya ini mohon digabungkan ke halaman berikutnya aja, jangan terpisah ya, rancangan aplikasi digabung sama ini, jadi dipindahkan ke halaman berikutnya. Baik, Pak. Ya ini juga gitu, ada italic, terus hari spasi tanda kurung, tanda buka kurung. Ini juga ada italic banyak banget ya, ini juga italic, Oh iya. ini juga italic, itu juga ini frekuensi. Nah, ini penulisannya ya itu. Ini banyak saya temukan tabel ya seperti ini. Jadi bervariasi, malah ada yang backgroundnya warna abu-abu, ada yang ini warna biru ya. Oke, Pak. Terus juga banyak juga yang pengaruhnya ke fontnya juga ya. Ini mohon ya, memang hal-hal kecil segini sih ya, itu tugas saya memberitahukan ya. Baik, Pak. Ini tolong ini kamu standarkan aja ya, warna backgroundnya ya taruhlah abu-abu lah ya. Ya. Kalau misalkan abu-abu semuanya, semua abu-abu. Terus judul di kolom tersebut ya kamu buat bold. Terus juga pilih baik, selnya Pak. di center ya. Itu juga gitu sama ya, diseragamkan. Ya ini ada italic, ini seharusnya titik ya. Nah, ini spektrogram ini mohon diperbesar ya. Jadi kan kelihatan tuh keterangannya. Ini kan agak samar-samar ya. Jadi, Baik, Pak. coba diperbesar agar jelas terbaca ya. Kemudian ya ini ya maksudnya biar sama aja semuanya. Ada yang tadi kalau ini nggak ada tanda buka tutup kurungnya ya, kamu tambahkan. Oh iya. Makanya aja pakai persamaan aja lah ya, jumpers ya, terus sekalian aja lah biar sama seragam semua ya. Ini Ya, italic baik, Pak. juga ya, italic juga ini juga disamakan. Ya mungkin ini FJ, fungsi FJ itu disesuaikan dengan ininya ya, samakan dengan yang masukin itu ya, Pak. Yang kamu Sesuai font rumus ya. Iyalah, sama. Baik, Pak. Kemudian ini juga sama. Ini ya, nah ini kan beragam lagi nih ya. Jadi coba kamu perbaiki ya. Terus jangan jedanya banyak banget ya. Diatur lagi biar bagus. Ini juga italic, ini juga italic. Profile bahasa Inggris, profil bahasa Indonesia. Nah itu kamu campur aduk tuh. Ada profil, ada juga profile ya. Nah, itu nanti pilih salah satu aja. Ini juga gitu, ini kan beda lagi nih. Nanti kamu samakan ya. Ini deep learning, italic. Kemudian, oh ya nih lupa nih saya tadi komentar. Ini mungkin kalau misalkan kamu berlanjut, ya satu paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat kan ya. Nah, ini kamu sering kejadian nih kasusnya kayak gini nih ya. Nanti saya satuin aja sama di atas, Pak. Nah itu gimana baiknya lah ya, jangan sendiri kayak gini, kasihan dia. Oke Pak. Mau jadi paragraf nggak masuk, kalimat sendiri nanggung ya. Iya Pak. Jadi tolong ya diperbaiki ya. Ya Pak. Jadi jangan satu kalimat. Ya. Kemudian ya ini di antara dua gambar, ini kan gambar kan ya. Nah ini dipindahkan aja, semuanya mungkin penjelasannya ada di bawah ya. Jadi kamu naikkan aja ya. Jadi penjelasan yang tadinya di bawah, kamu naikkan aja ke atas ke sini. Saya kayaknya udah revisi itu buat dipisah deh Pak. Tapi nggak tahu.
Nah, itu dia kan kamu Nah, bilang file yang kamu iya. saya itu ini Ah, pokoknya saya ngacuannya ke sini ya. iya. Itu Ya, sudah saya lakukan sih Pak, cuma mungkin Pak Ade dapat file yang berbeda. aduh. Pengaruh ke nilai Kak Mbak Andi. Jangan dong Pak. Ya, sebenarnya sih itu tanggung jawabnya Anda ya, makanya Ah, periksa lagi, di lagi semua invitation-nya, termasuk link-linknya, gitu kan ya. Saya udah ya. ngomongin itu semuanya, tapi Ah, sepertinya Anda tidak memeriksa. Nah, ya. kan saya jadi merasa apa terabaikan. Ya Aduh. nggak apa-apa. Apa namanya? Yang terpenting ini aja, Pak Pak D, yang dinilai adalah file yang diberikan melalui invitation email. Ya, Oke deh. yang Sip. sesuai aja Pak, nggak apa-apa. Oke, ya ini juga ini ya itu ya tadi ya Kepisah ya. hampir mirip. Bukan kepisah sih. Sebenarnya kamu banyak ya, apa narasinya itu kurang banget gitu. Ya, Oke Pak. berikan penjelasan pada gambar ya. Itu makanya di sini tulis minim narasi ya. Di Oke, oke. ya sebenarnya banyak yang bisa kamu jelaskan dari gambar-gambar ini. Jangan hanya kayak ini kan untuk melakukan thresholding menggunakan kode berikut. Iya, Oke kita Pak. tahu gitu kode ini, tapi maksudnya mungkin ya ada di bawah ya. Jadi bagaimana kamu bisa mengolah kata-kata tersebut menjadi satu paragraf yang dapat menjelaskan gambar ini gitu. Ya, Baik Pak. jangan hanya kesannya kayak kalimat itu pointing. Nah, itu kan berbeda ya. Iya, Nah, ini baiknya kamu menjelaskan bentuk narasinya lebih baik lah. Ya, baik Pak. nanti tolong di ini ya. PR kamu banyaknya di situ sebenarnya. Ya. Iya. Ini juga italic. Nah ini ya saya tahu ini memang hasilnya kamu tinggal capture aja ya. Tapi kan backgroundnya kan bisa diganti kan ya warna putih. Oh, Ya cobalah kamu ini ya gimana caranya. Pertama yang penting jelas ya. Ini kan kecil, baik Pak. jelas dapat dibaca dengan baik lah ya. Kalau misalkan memang bisa kamu akarin backgroundnya diubah ya disetting lah ini itu. Baik. Untuk khusus untuk ini saja, udah nanti tinggal kamu munculkan ya. Karena kan Baik Pak. waktu nanti kamu print pun juga lumayan kan tinta hitamnya itu kan Banyak ya. Iya. jelas banget gitu, ya banyak banget. Nah, ini pun juga ini dalam menjelaskannya itu kamu bisa membuat jadi paragraf udah gitu rumusnya ya. Kemudian jadi dipisah lah, jangan Dipisah dijadikan ya. Oh, baik. ya jangan dibabat habis satu paragraf gitu. Kayak ini kan sebagai berikut. Nah, seharusnya kan berarti kan apa namanya perhitungannya itu kan di bawahnya. Baru kamu nanti masuk lagi ke penjelasannya ya. Oke. Jadi apa ya biar bagus lah, cantik lah bacanya ya. Oke, baik Pak. Ini juga seperti itu. Ini juga kasusnya sama ya. Yang penting jelas terbaca ya sama pembacanya nanti ya. Ini juga narasinya ya. Paragraf itu banyak kalimat ya. Nah, ini fontnya beda sendiri ya. Itu coba kamu samakan dengan yang lainnya ya. Oke. Kemudian warna backgroundnya itu standarkan lah ya. Nah, ini paling ya kamu inilah ya, jangan hilang garisnya dari tabelnya. Iya Pak. Nah, ini juga gitu sama. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Table-tablenya Seragamin apa ya? iyalah, jangan belang-belang. Oke. Ya. Ini ya, itu narasi lagi ya untuk menjelaskannya. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ini sebenarnya ya emang saya rasa kurang narasi aja sih di bawah ini. Untuk penutup ya Pak? Iya, menutupnya itu Baik. cuman hanya memunculkan apa namanya data hasil prediksi aja. Bisa nggak ditambah paling nggak paragraf penutup ya. Oh ya, oke siap Pak. Kan jadi cantik tuh ya. Jadi bukan hanya udah orang bingung ini cuman gini aja, maksudnya nggak ada apa gitu ya. Paragraf penutup lah ya, gitu di sini ya. Ya, kemudian kalau daftar pustaka so far saya bagus.
ya sama sih, ini tabel ya. Hasil pengujian itu sama semua lah, sama yang di atas tadi. Saya rasa itu saja dari saya. Jadi ya saya rasa sih karena kamu agak terburu-buru ya karena mau sidang. Iya, itu ada yang berbeda karena saya kopas dari Excel sih, Pak. Kan hasil jadinya itu. Ya itu dia. Memang namanya apa? Menulis ini kan butuh waktu ya untuk kamu. Iya. Itu dia. Jadi ya PR kamu banyak nih lumayan untuk yang perbaikan sana sini ya. Baik, Pak. Paling itu saja dari saya, Pak Andi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi Saputra sudah memberikan pertanyaan, pernyataan, perbaikan untuk skripsi Saudara Alfian Dwi Saputra. Baik. Saudara Alfian Dwi Saputra. Ya, Pak. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, Saudara akan saya pindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Kami Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silahkan standby di sana, sewaktu-waktu kami akan panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Baik, Saudara Alfian Dwi Saputra. Sebelum kita mendengarkan hasil putusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, saya ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Nah, sekarang saya persilakan dosen bimbing kedua, Bapak Budi Arifitama, untuk membacakannya. Silakan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Silvester Dian Hadi Permana selaku dosen pembimbing utama. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pertama, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup untuk menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Kedua, apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau conference internasional? Bersedia, Pak. Ketiga, apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi saudara? Bersedia, Pak. Apakah saudara jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia, Pak. Apakah saudara jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Terima kasih atas jawaban saudara. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Baik, terima kasih Bapak Budi Arifitama sebagai pembimbing kedua. Tiba saatnya kita membacakan hasil putusan sidang skripsi pada hari ini. Apapun keputusannya, saya harap Saudara Alfian bisa menerimanya. Seperti itu ya. Baik, Pak. Baik. Udah jangan sedih-sedih, Pak. Saudara Alfian Dwi Saputra, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Klasifikasi Kerusakan Mobil Avanza melalui suara mesin
menggunakan deep learning dengan metode konvensional neural network dinyatakan lulus dengan revisi. Alhamdulillah. Dengan hasil 85,00 atau nilai mutunya A. Alhamdulillah. Ya Allah, senang banget, Pak. Dengan ini kami Universitas Trilogi Ya, Pak. memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom mulai terhitung pada hari Rabu 3 Februari 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy revisi skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi atau hal lain yang perlu dilakukan dapat diterima dengan batas waktu maksimal 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih pada Bapak pembimbing yang kedua, Bapak Budi Arifitama, Bapak penguji yang pertama, Bapak Yadara Puloh, dan penguji kedua, Bapak Ade Saputra. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Sidang saya tutup dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andi, Pak Budi, Pak Ade, dan Pak Yada. Selamat ya. Selamat. Terima kasih Pak.